Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai strategi penelusuran informasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Irwani Fazli, NIM 182344, kelas PIB. Apa sih yang dimaksud dengan strategi penelusuran informasi? Apa teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan strategi penelusuran informasi? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi penelusuran informasi tersebut. Strategi penelusuran informasi merupakan himpunan keputusan dan tindakan yang dilakukan dalam proses pencarian dengan tujuan untuk menemukan sejumlah cantuman yang relevan, menghindari ditemukannya dokumen yang tidak relevan, menghindari jumlah cantuman yang banyak, dan juga menghindari tidak ditemukannya cantuman sama sekali. Strategi penelusuran sangat diperlukan untuk mencari informasi, baik relevan pada basis data yang telah disediakan, dan menghindari cantuman banyak, serta menghindari tidak ditemukannya cantuman sama sekali oleh pemustaka. Pemustaka dalam menelusur informasi di internet harus menggunakan strategi agar informasi yang ditemukan lebih relevan dengan kebutuhan pemustaka. Menggunakan strategi dalam penelusuran informasi juga mendapatkan informasi lebih cepat dan lebih akurat. Tetapi, tidak semua pemustaka paham bagaimana cara mencari informasi di internet tersebut. Selanjutnya yaitu langkah penelusuran. Yang pertama yaitu mengidentifikasi konsep-konsep penting. Yang kedua, mengidentifikasi kata kunci penelusuran. Yang ketiga, mengembangkan formula penelusuran. Dan yang keempat, menyaring hasil penelusuran. Selanjutnya kita masuk kepada teknik penelusuran informasi. Menurut Cowdery yaitu logika boolean. Yang kedua, phrase search. Yang ketiga, truncation. Yang keempat, proximity. Yang kelima, full or meta text search. Dan yang keenam, limiting search. Pada pertemuan kali ini saya akan memfokuskan kepada 3 teknik awal, yaitu logika boolean, phrase search, dan truncation. Yang pertama kita masuk kepada logika boolean. Pada logika boolean kita menggunakan kata and, or, dan not. Contoh penggunaan boolean ini, pemustaka dapat menggunakan, misalnya saya menggunakan kata pensil and pena. Pada search engine and akan dia menampilkan 2 istilah kata tersebut di hasil pencarian. Apabila data tidak memiliki 2 kata tersebut, maka hasil tidak akan keluar. Selanjutnya pada penggunaan kata or. Di sini saya menggunakan kata pensil or pena. Or akan menampilkan seluruh hasil penelusuran yang mengandung kata pensil atau pena sesuai dengan popularitas kata kunci atau frase. Selanjutnya penggunaan kata not. Pensil not pena. Not akan menampilkan seluruh hasil penelusuran yang mengandung kata pensil, namun tidak mengandung kata pena. Yang kedua yaitu phrase search. Pencarian frase memungkinkan pengguna untuk mengambil konten dari sistem informasi, seperti dokumen dari sistem penyimpanan file, catatan dari database, dan halaman web di internet, yang berisi urutan tertentu dan kombinasi kata-kata yang ditentukan oleh pengguna. Phrase search digunakan untuk mencari informasi yang mengandung kata kunci berupa frase dengan menggunakan operator tanda kutip 2. Misalnya akan mencari informasi tentang obat herbal, maka akan ditulis tanda kutip 2 obat herbal dan ditutup dengan tanda kutip 2 seperti contoh yang telah saya tuliskan. Yang ketiga yaitu truncation. Truncation merupakan penggunaan kata bintang pada kata kunci. Contoh dalam database yaitu diabetes bintang, maka akan ditemukan kata diabetes, diabetik, dan diabetes. Wildcard yaitu jenis truncation tetapi berada di tengah dengan menggunakan operator tanda tanya, contohnya wom tanda tanya and, maka hasil yang ditemukan adalah woman dan woman. Dari materi yang sudah saya jelaskan, apakah teman-teman sudah paham apa yang dimaksud dengan strategi penelusuran informasi dan jenis-jenis dari strategi tersebut dan pengertian dari setiap jenisnya? Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai strategi penelusuran informasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.